got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing. Apa sih eksponen itu? Jadi, eksponen itu adalah perkalian yang dilakukan secara berulang. Nah, eksponen mempunyai sifat-sifat yang nantinya tuh bakal berguna untuk kita saat mengerjakan soal-soal eksponen. Jadi kita langsung masuk ke soal yang pertama. Sederhanakanlah 25 pangkat 2 dikali 5 pangkat negatif 10. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah menyederhanakan dulu 25-nya, yaitu jadi 5 pangkat 2. Nah, jadinya itu 5 pangkat 2 dipangkatkan 2 dikali 5 pangkat negatif 10 sama dengan 5 pangkat 4. Kenapa bisa jadi 5 pangkat 4? Karena 2 sama 2-nya itu tinggal dikali. Lalu hasilnya jadi 5 pangkat 4 dikurangi 10. Nah, kenapa bisa juga nih tinggal 4 dikurangi 10? Karena bilangan pokoknya itu sudah sama. Jadi kita tinggal mengurangi eksponennya saja. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat negatif 6 atau 1/5 pangkat 6. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. M pangkat 10 dikali N pangkat negatif 2 dipangkatkan 3 dikali M pangkat 5 dikali N pangkat negatif 5 dipangkatkan dengan 3 per M dikali N. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengalihkan eksponen yang berada di dalam kurung dengan angka yang di luar kurung. Jadi M pangkat 30 dikali N pangkat negatif 6 dikali M pangkat 15 dan dikali N pangkat negatif 15 per M dikali N. Lalu kita akan menambahkan eksponen dari bilangan pokok yang sama. Jadi M pangkat 45 dikali N pangkat negatif 21 per M dikali N sama dengan M pangkat 45 dikurangi 1 dikali N pangkat negatif 21 dikurangi 1. Kenapa ada dikurangi satunya? Karena kita ingin menghilangkan per M sama N-nya. Jadi total hasil akhirnya adalah M pangkat 44 dikali N pangkat negatif 22. Perkenalkan, nama saya Deswita Livia, ingin menjelaskan tentang logaritma. Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Terus selanjutnya ada bentuk umum logaritma. A pangkat N sama dengan X, maka N sama dengan pangkat A log X. Keterangannya, A adalah bilangan pokok, X adalah numerus, dan N adalah hasil dari logaritma. Contoh soal, pangkat A log X pangkat N sama dengan N dikali pangkat A log X. Pangkat 4 log 64 sama dengan pangkat 4 log 4 pangkat 3. Pangkat dari 64 itu kan 4 pangkat 3. Terus sama dengan 3 dikali pangkat 4 log 4. Jadi 3 di belakang itu dipindahin ke depan gitu. Sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Emanuela dari kelas 105. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang barisan aritmatika. Yang pertama ada pengertian barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki sifat selisih suku yang sama dengan suku sebelumnya. Lalu ada rumus barisan bilangan. Rumus barisan bilangan di sini adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. UN di sini sebagai suku ke, A sebagai bilangan pertama dan B sebagai beda. Lalu di sini ada beberapa contoh bilangan yaitu 3, 6, 9, 12 dan 15. 3 sebagai U1, 6 sebagai U2, 9 sebagai U3, 12 sebagai U4 dan 15 sebagai U5. Di sini cara kita mencari beda adalah dengan U2 dikurang U1. Lalu di sini ada contoh cara mencari beda,
yaitu ada bilangan 5, 10, 15, 20 dan 25. Karena beda merupakan 2 dikurang 1, maka dari itu 10 dikurang 5 sama dengan 5. Lalu selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah diketahui barisan bilangan 1, 3, 5 dan seterusnya. Lalu di sini A adalah 1, B adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2. Lalu kita masuk ke rumusnya. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. N di sini adalah 10, jadi U10 sama dengan 1 ditambah 10 kurang 1 dikali 2. U10 sama dengan 1 ditambah 9 dikali 2. 9 kali 2 sama dengan 18. Lalu 1 tambah 18 ada 19. Jadi suku ke-10 dari bilangan tersebut adalah 19. Selanjutnya ada rumus suku tengah. Suku tengah rumusnya adalah UT sama dengan A ditambah UN dibagi 2. UT merupakan suku tengah, A merupakan suku awal atau suku pertama, dan UN adalah suku terakhir. Lalu di sini contoh soal yang pertama. Diketahui barisan aritmatika 3, 10, 17, 24, dan 31. Tentukan nilai suku tengah dari barisan aritmatika tersebut. Di sini A-nya adalah 3 dan UN-nya adalah 31. Jadi UT sama dengan A ditambah UN dibagi 2. 3 ditambah 31 dibagi 2. 3 ditambah 31 merupakan 34 dibagi 2. Jadi UT sama dengan 17. Lalu selanjutnya adalah contoh soal contoh soal kedua. Diketahui barisan aritmatika 3, 6, 9, dan 12 dan UN-nya 81. Suku tengahnya adalah suku ke. Ini adalah soal dimana kita mencari suku tengahnya sekaligus kita mencari suku tengahnya itu adalah suku keberapa. Jadi di sini A-nya adalah 3, UN-nya 81 dan B-nya adalah 3. UT. Jadi pertama kita nyari suku tengahnya dulu. UT sama dengan A ditambah UN dibagi 2. 3 ditambah 81 dibagi 2, yaitu UT adalah 82 dibagi 2 sama dengan 42. Lalu baru kita mencari suku keberapa dari suku tengah. Lalu kita mencari suku tengah tersebut suku berapa. UN di sini merupakan 42. Jadi UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Karena UN 42, maka dari itu 42 sama dengan 3 ditambah N kurang 1 dikali 3. N di sini belum diketahui, maka ditulis saja N. Lalu habis itu 3 ditambah 3N dikurang 1. 3N dapat dari N kali 3 dan 1 kali 3, maka dari itu 3N. Karena di sini terdapat 3N dan karena di sini terdapat 3 ditambah 3N dikurang 3, maka dari itu kita mengelompokkan menjadi angka. Yaitu 42 sama dengan 3 dikurang 3 sama dengan 0 ditambah 3N. Karena 3 kurang 3 sama dengan 0, maka tadi itu akan mengelompokkan lagi menjadi angka, yaitu 42 dikurang 0 sama dengan 3N. 42 kurang 0, 42 sama dengan 3N. N sama dengan dipindahkan 42 dibagi 3, yaitu 22. Jadi suku tengahnya berada di suku ke-22. Lalu selanjutnya ada rumus sisipan. Rumus sisipan adalah B aksen sama dengan UN dikurang A per K tambah 1. K di sini merupakan sisipan, A merupakan suku awal, UN sebagai suku terakhir. Contoh soal yang pertama ada di antara bilangan 20 dan 116 disisipkan 11 bilangan. Sehingga terjadi sebuah barisan aritmatika. Tentukan beda dan suku ke-20. Di sini A-nya 20, UN-nya 116 dan K-nya 11. Yang pertama kita akan mencari bedanya dahulu, yaitu B aksen. B aksen sama dengan UN dikurang A per K tambah 1. 116 dikurang 20 per 11 tambah 1, yaitu 96 per 12. 96 per 12 sama dengan 8. Lalu baru kita mencari suku ke-20. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. U20 sama dengan 20 ditambah 20 kurang 1 dikali 8. 20 tambah 19 kali 8
19 kali 8 merupakan 152. Jadinya 20 ditambah 152 sama dengan 172. 8 ini dapat dari B aksen yang tadi, guys. Terus habis itu sudah selesai. Terima kasih. Perkenalkan, saya Aska Pranidana Pahlevi dari kelompok 1 absen nomor 8. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya tetap. Hasil bagi tersebut disebut dengan rasio atau R. Di sini ada rumus barisan geometri. Rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Dengan UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan R adalah rasio. Untuk mencari rasio, caranya adalah suku kedua dibagi suku pertama. Selanjutnya ada rumus suku tengah. Rumusnya adalah UT sama dengan akar A kali UN. Dengan UT adalah suku tengah, A adalah suku pertama, dan UN adalah suku terakhir. Lalu yang ketiga ada rumus sisipan. Rumusnya adalah R sama dengan K plus 1 akar UN per A. Dengan R adalah rasio, UN adalah suku terakhir, dan A adalah suku pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Suku ke-12 dari 3, 6, 12 adalah contoh soal 2. Diketahui bilangan berikut 5, 10, 20, 40, 80, 5120. Tentukan suku tengahnya. Dan contoh soal 3. Suatu suku pertama dan suku terakhir yaitu 4 dan 324. Jika disisipkan 3 bilangan sehingga terbentuk barisan geometri yang baru, rasio yang baru adalah. Nah, untuk soal nomor 1, diketahui A atau suku pertamanya adalah 3 dan rasionya adalah 6 dibagi 3 yaitu 2. Lalu masukkan rumusnya. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. U12 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 12 min 1 sama dengan 3 kali 2 pangkat 11. 2 pangkat 11 adalah 2048. Dikali 3 hasilnya adalah 6144. Contoh soal yang kedua. Diketahui A-nya atau suku pertamanya adalah 5 dan suku terakhirnya adalah 5120. Lalu masukkan rumusnya. UT sama dengan akar A dikali UN. UT sama dengan akar 5 dikali 5120 sama dengan akar 25.600. UT sama dengan 160. Lalu di sini ada contoh soal nomor 3 ya. Diketahui suku pertamanya adalah 4 dan suku terakhirnya adalah 324. Lalu masukkan rumusnya. R sama dengan K plus 1 akar UN per A sama dengan sisipannya 3 ditambah 1 akar 324 dibagi 4 sama dengan 4 akar 81. 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Berarti 4 akar 3 pangkat 4. Pangkat 4-nya bisa dicoret jadi 3 hasilnya ya. 4 akar bisa dicoret dengan 3 pangkat 4. Jadi hasilnya adalah 3. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rafli Tia Saputra dari kelompok 1 kelas 10-5. Saya di sini akan menjelaskan 2 materi. Yang pertama adalah deret geometri dan kedua adalah deret aritmatika. Nah, apa sih deret geometri itu sendiri? Deret geometri adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan geometri. Deret geometri juga bisa diartikan sebagai deret bilangan yang memiliki perbandingan serta rasio tetap. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan adalah rumusnya. Deret geometri ini sendiri itu mempunyai 2 rumus. Yang pertama adalah Sn A R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Itu untuk rasio lebih besar dari 1. Yang kedua adalah Sn A1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Itu untuk rasio lebih kecil dari 1. Dengan keterangan Sn adalah deret geometri atau jumlah suku. A adalah suku pertama dan R adalah rasio. Nah, sini adalah contoh soal pertama, yaitu diketahui suatu deret sebagai berikut. 6,
plus 18 plus 54 plus titik-titik. Berapakah jumlah 8 suku pertama dari deret tersebut? Nah, yang pertama kita harus tahu itu adalah kita harus mencari A suku pertama dengan R rasio. A suku pertama adalah 6. Dan untuk rasio sendiri itu mempunyai rumus, yaitu adalah U2 per U1, yaitu adalah 18 per 6 sama dengan 3. Kita tinggal mencari apa yang ditanya, yaitu berapa jumlah 8 suku pertama. Kita tinggal taruh rumusnya. Sebelum itu kita lihat dulu rasionya lebih dari 1 atau kurang dari 1. Tadi dicari itu 18 per 6 sama dengan 3, berarti rasio lebih dari 1. Kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu Sn A R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Kita tinggal taruh yaitu S8, yaitulah yang ditanyakan jumlah 8 suku pertama. Selanjutnya adalah A kita ubah menjadi N karena itu suku pertama. Habis itu R-nya kita sudah cari, yaitu adalah 3, dan N itu adalah 8 yang ditanyakan. Habis itu dikurang 1 per R-nya 3 dikurang 1. Kita tinggal hasilkan yaitu S8 sama dengan 6. Nah, 3 pangkat 8 itu dihasilkan dahulu, baru dikurang 1 sama dengan 6560 per 2. Hasilnya adalah 19.680. Jadi, jumlah 8 suku pertama deret tersebut adalah 19.680. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu mengenal deret aritmatika. Deret aritmatika adalah barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Selanjutnya di sini adalah saya akan menjelaskan rumusnya. Deret aritmatika sama seperti deret geometri. Deret geometri yaitu mempunyai 2 rumus. Yang pertama adalah Sn n per 2 A tambah Un. Yang kedua adalah Sn n per 2 2A plus n kurang 1 kali B. Dengan keterangan Sn adalah deret aritmatika atau jumlah suku, A suku pertama, dan B adalah beda. Sini saya contoh soalnya, itu adalah diketahui suatu deret sebagai berikut: 4 plus 6 plus 8 plus titik-titik 80. Tentukan jumlah 10 suku pertama. Diketahui A-nya itu adalah 4, UN-nya itu adalah 80. Yang ditanya jumlah 10 suku pertama. Kita tinggal taruh rumusnya. Kita menggunakan yang pertama, Sn n per 2 A plus UN. Yaitu kita berarti S10 dari mana? Karena N-nya itu adalah yang ditanyakan, yaitu jumlah 10 suku pertama. Habis itu N per 2, N-nya itu adalah 10 yang barusan per 2. Habis itu A-nya sudah diketahui adalah 4, kita ganti ke 4 plus UN-nya adalah 80. Kita tinggal mencari hasilnya, yaitu adalah S10 sama dengan 5, hasil dari 10 bagi 2 sama dengan 5, dikali 84 sama dengan 420. Jadi jumlah 10 suku pertama adalah 420. Terima kasih. Ya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang trigonometri. Jadi, apa itu trigonometri? Trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari mengenai sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini ada tinggi, alas, dan sisi miring. Tinggi biasa disebut dengan T, alas itu A, dan sisi miring SM. Untuk mencari alas diperlukan rumus akar sisi miring kuadrat dikurang T kuadrat. Untuk mencari tinggi diperlukan rumus akar sisi miring kuadrat dikurang alas kuadrat. Untuk mencari sisi miring perlukan rumus akar alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Lalu di sini ada miring, depan, dan samping. Ini biasanya digunakan di sin kostan, untuk sin kostan. Seperti ini contohnya sin C. Sin C itu depan per miring, cos C itu samping per miring, tan C itu depan per samping. Selain itu ada kosek, seken, dan kotan.
itu kebalikan dari sin kostan. Kosek itu miring per depan, secant itu miring per samping, dan kotan itu samping per depan. Kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama itu ada segitiga siku-siku ABC dengan BC sepanjang 12 dan AC sepanjang 13. Lalu tentukan sin kostan C dan A. Contoh soal yang kedua, diketahui segitiga ABC siku-siku di A. Jika panjang AB 18 dan BC 22, tentukan nilai sin kostan B dan C. Kita lanjut ke penyelesaian soal yang pertama. Itu ada alas 12 dan sisi miring 13, hanya memerlukan tingginya. Masukkan saja rumusnya. T sama dengan akar sisi miring kuadrat dikurang alas kuadrat, sama dengan akar 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 13 kuadrat adalah 169 dan 12 kuadrat adalah 144. 169 dikurang 144 adalah 25. Akar 25 adalah 5. Jadi tingginya adalah 5. Tingginya sudah ketemu, sekarang kita cari sin kostan untuk C dan A-nya. Sin C adalah 5 per 13, depan per miring. Cos C adalah samping per miring, yaitu 12 per 13. Dan tan C adalah depan per samping, yaitu 5 per 12. Lalu untuk sin A itu depan per miring 12 per 13. Cos A itu samping per miring 5 per 13. Dan tan A depan per samping 12 per 5. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui segitiga ABC siku-siku di A. Jika panjang AB 18 dan BC 22, tentukan nilai sin kostan B dan C. Di sini sudah ada tinggi dan sisi miringnya. Hanya perlu mencari alasnya. Alas sama dengan akar sisi miring kuadrat dikurang T kuadrat, sama dengan akar 22 kuadrat dikurang 18 kuadrat. 22 kuadrat adalah 484 dan 18 kuadrat adalah 324. 484 dikurang 324 adalah 160. Akar 160 itu sama dengan akar 16 dikali 10. Akar 16 adalah 4. Jadi alasnya adalah 4 akar 10. Di sini saya sin B, sin kostan B tinggal dimasukkan saja. Sin itu depan per miring, depannya alas ya, 4 akar 10 per 22. Cosnya samping per miring 18 per 22 dan tannya depan per miring itu 4 akar 10 per 18. Lalu sin kostan C. Sin C adalah depan per miring 18 per 22. Cos C adalah 4 akar 10 per 22. Dan tan C itu 18 per 4 akar 10. Karena di sini ada akar di bawah, maka perlu dirasionalkan dengan cara dikali akar 10 ya. 18 akar 10 dikali akar 10 sama dengan 18 akar 10. 4 akar 10 dikali akar 10 sama dengan 4 dikali 10. Karena akar 10 dikali akar 10 itu akarnya hilang, sama dengan 4 kali 10. Lalu 18 dan 4 di sini dua-duanya diperkecil dengan cara dibagi 2. 18 menjadi 9 dan 4 menjadi 2. 2 dikali 10 sama dengan 20. Jadi tan C adalah 9 per 20 akar 10. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang SPLTV. Nah, kalian ada yang tahu nih SPLTV itu apa? Jadi, SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel merupakan sistem persamaan aljabar yang terdiri dari 3 variabel dan mengandung perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Jadi soalnya adalah tentukan himpunan dari SPLTV 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan 6, atau kita sebutnya dengan persamaan 1. Lalu 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 7 atau persamaan 2. Dan x ditambah 2y dikurangi z sama dengan 5 atau persamaan 3. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengeliminasi persamaan 1 dan 2.
Jadi 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan 6 dikurangi dengan 3x tambah 2y ditambah z sama dengan 7. Jadi hasilnya itu adalah negatif x ditambah y sama dengan negatif 1. Nah, hasil itu akan menjadi persamaan keempat. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengeliminasi persamaan 1 dan 3. 2x tambah 3y tambah z sama dengan 6, x tambah 2y dikurangi z sama dengan 5. Nah, karena tandanya plus dan minus, jadi untuk mengeliminasi kita akan menggunakan tanda plus. Jadi totalnya adalah 3x tambah 5y sama dengan 11. Nah, ini yang akan menjadi persamaan 5. Lalu, selanjutnya kita akan mengeliminasi persamaan 4 dan 5. Jadi, negatif x ditambah y sama dengan negatif 1, 3x ditambah 5y sama dengan 11. Nah, karena kita ingin menghilangkan y-nya namun angkanya belum sama, jadi kita harus mengalihkan dulu. Jadi yang atas dikalikan dengan yang bawah dikalikan dengan yang atas. Jadi hasilnya adalah negatif 5x ditambah 5y sama dengan negatif 5, 3x ditambah 5y sama dengan 11. Nah, ini tuh dikurang. Lalu hasilnya adalah negatif 8x sama dengan negatif 16. Jadi x-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita harus mensubstitusikan persamaan 4. Karena kita sudah mendapatkan x-nya. Nah, jadi negatif x ditambah y sama dengan negatif 1. Jadinya negatif, kan x-nya sama dengan 2, jadi kita masukin negatif 2 ditambah y sama dengan negatif 1, y-nya sama dengan negatif 1 ditambah 2. Kenapa bisa kayak gitu? Karena 2-nya yang tadinya di kiri, dia pindah ruas ke kanan, jadi tandanya itu ditambah, y-nya sama dengan 1. Nah, langkah terakhir yang kita lakukan adalah mensubstitusikan persamaan 1. 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan 6. Nah, kita langsung masukin angka yang tadi kita dapat. Jadi 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 1 ditambah z sama dengan 6. Lalu kita hitung menjadi 4 ditambah 3 ditambah z sama dengan 6. Jadi 7 ditambah z sama dengan 6, z-nya sama dengan 6 dikurangi 7, z-nya sama dengan negatif 1. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Yvianti dari kelas 15 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menyusun persamaan kuadrat baru. Pengertiannya, persamaan kuadrat baru merupakan persamaan kuadrat yang disusun dari akar-akar yang ada kaitannya dari persamaan kuadrat lama. Dalam menyusun persamaan kuadrat baru, dapat kita gunakan rumus jumlah akar dan hasil kali akar persamaan kuadrat lama. Lalu ada rumus dan contoh soal. Contoh soal pertama, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan 3x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 3 sama dengan 0. Di sini kita harus menentukan A, B, C-nya terlebih dahulu. A-nya itu 3, B-nya 6, dan C sama dengan negatif 3. Lalu ada rumus PK lamanya yaitu X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A sama dengan negatif 6 per 3 sama dengan negatif 2. Lalu X1 dikali X2 sama dengan C per A, yaitu negatif 3 per 3 sama dengan negatif 1. Lalu kita akan menentukan PK barunya, yaitu dengan cara melihat soalnya. Tadi akar-akarnya 2 kali, jadi di sini kita pakai P sama dengan 2 dikali X1 dikali sama dengan 2 dikali X2. Lalu kita bisa menyusun PK barunya yaitu P tambah Q sama dengan 2X1 ditambah 2X2. Di sini kita
kita akan menjumlahkan X1 dan X2-nya jadi 2 dalam kurung X1 tambah X2. Lalu sama dengan 2 dikali hasil dari X1 tambah X2 sama dengan negatif 2. Jadi 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Lalu P dikali Q-nya sama dengan 2X1 dikali 2X2. 2 dan 2-nya kita kalikan, X1 dan X2-nya juga kita kalikan. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4, lalu dalam kurung X1 dikali X2 sama dengan 4 dikali hasil dari X1 dikali X2 sama dengan negatif 1. Jadi 4 dikali negatif 1 sama dengan negatif 4. Lalu setelah itu kita substitusikan ke dalam rumus X2 dikurang X1 tambah X2, X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Lalu X2 dikurang hasil dari X1 ditambah X2 dari persamaan kuadrat baru yaitu negatif 4, X ditambah negatif 1 ditambah X1 dan X2 dari persamaan kuadrat baru yaitu negatif 4. Jadi ditambah negatif 4 sama dengan 0. Lalu negatif bertemu negatif menjadi positif. Dan positif bertemu negatif menjadi negatif. Jadi X2 ditambah 4 dikurang 4 sama dengan 0. Lalu ke contoh soal kedua. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat X2 X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 4 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 ditambah 3 dan X2 ditambah 3. Seperti tadi, kita harus menentukan ABC-nya terlebih dahulu. A-nya 1, B-nya negatif 5, dan C 4. Rumus pekalamannya yaitu X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Itu negatif 5 per 1. Negatif bertemu negatif jadi positif, jadi 5. Lalu X1 dikali X2 sama dengan C per A, yaitu 4 per 1 sama dengan 4. PK barunya kita tentukan dari akar-akarnya X1 dan ditambah 3 dan X2 ditambah 3, yaitu jadi P sama dengan X1 ditambah 3, Q sama dengan X2 ditambah 3. Lalu kita menyusun persamaan kuadrat barunya, yaitu P ditambah Q sama dengan X1 ditambah 3, X2 ditambah 3. X1 dan X2-nya kita tambahkan, lalu 3 dan tambah 3 juga kita jumlahkan. Jadinya dalam kurung X1 tambah X2 ditambah 3 sama dengan 6. Yaitu jadi hasil dari X1 ditambah X2 tadi 5 ditambahkan dengan 6 sama dengan 11. Lalu P dikali Q-nya sama dengan dalam kurung X1 tambah 3 tutup kurung dalam kurung X2 ditambah 3. Lalu X1-nya kita kalikan dengan X2 dan 3. Lalu 3-nya kita kalikan dengan X2 dan 3. Jadi X1 dalam kurung X1 dikali X2 ditambah 3 kali X1 ditambah 3X2 ditambah 9 sama dengan dalam kurung X1 dikali X2 ditambah 3 dalam kurung X1 tambah X2 ditambah 9. Lalu hasil dari X1 dan tambah X2 yang tadi adalah 4 ditambah 3. Lalu hasil dari X1 ditambah X2 tadi 5, lalu ditambah 9. 3 dan 5-nya kita kalikan terlebih dahulu, lalu menjadi hasilnya 28. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus X2 dikurang X1 tambah X2, X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Lalu menjadi X2 dikurang 11X ditambah 28 sama dengan 0. Karena hasil dari persamaan kuadrat barunya, dua-duanya adalah positif. Jadi kita langsung substitusikan saja. Sekian dari saya. Terima kasih.
Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nabila Dinara Zara. Jadi sebelumnya saya tadi menjelaskan apa itu rata-rata atau mean. Dan sekarang saya akan menjelaskan apa itu komplement kejadian. Keterangannya, jika peluang suatu kejadian A adalah P dalam kurung A, maka peluang komplement kejadian A adalah P dalam kurung A komplement atau P dalam kurung A aksen. Komplement kejadian yaitu P dalam kurung A komplement sama dengan 1 dikurang P A aksen. Contoh pertama, peluang seseorang diterima di PTN idaman adalah 0,54. Berapakah peluang ia tidak diterima di PTN tersebut? Jadi tadi sudah dijelaskan rumusnya. Kita memakai rumus yang P A komplement sama dengan 1 kurang P dalam kurung A. Jadi itu kita masukin aja angkanya tadi. P dalam kurung A sama dengan 0,54. P dalam kurung A sama dengan 1 dikurang 0,54 sama dengan hasilnya itu 0,46. Itu tadi pembahasan komplement kejadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Laila Maulidia dari kelas 105, kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang modus data tunggal dan data kelompok. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu modus. Modus merupakan nilai data yang frekuensinya paling besar atau nilai data yang frekuensinya sering muncul. Modus dilambangkan dengan MO. Ayo kita ke contoh soalnya. Tentukan modus dari data berikut.
Dari data A, kalian bisa lihat angkanya itu ada 1, 3, 7, 7, 7, 8, 9. Kan kalian tahu kalau modus itu kan kita mencari nilai data yang frekuensinya paling banyak. Dari data A ini kalian bisa lihat ada angka 7 yang nilainya itu frekuensinya paling banyak. Berarti di data A ini tuh modusnya angka 7. Terus di data B ada 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Kalian bisa lihat di sini ada angka 3 2 kali, angka 4 2 kali, angka 5 2 kali. Berarti di data B ini modusnya itu angka 3, 4, dan 5. Terus di data C ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Di sini nggak ada modusnya karena semuanya memiliki frekuensi yang sama. Selanjutnya ada disajikan data pada tabel berikut. Di sini kan sudah tersedia nilai dan frekuensi. Jadi kita tinggal lihat aja di data ini yang frekuensinya paling banyak itu nilai berapa. Dan di sini kan yang paling banyak itu nilai 8. Berarti yang modus di data ini itu adalah 8. Selanjutnya ada modus data kelompok. Kalau di data kelompok di modus itu ada rumusnya. MO sama dengan TBMO plus D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Keterangannya TBMO itu tepi bawah kelas modus, D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, yang D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan P itu panjang kelas. Contoh soalnya. Jadi pertama-tama kita mencari diketahuinya dulu. Pertama kan TBMO kan tepi bawah kelas modus, berarti kita harus mencari modus dulu nih dari data kelompok ini. Kita lihat aja frekuensinya yang paling banyak itu mana. Yang paling banyak itu kan 20, berarti TB-nya itu 49. Jadi TB itu BB dikurang 0,5, berarti 49 dikurang 0,5 sama dengan 48,5. Terus D1 itu kan frekuensi sebelum kelas modus, berarti 20 dikurang 14 sama dengan 6. Terus kalau D2 kan selisih frekuensi sesudah kelas modus, berarti 20 dikurang 16 sama dengan 4. Dan kalau P-nya itu 5. Selanjutnya tinggal kita masukin ke rumusnya aja. Rumusnya itu kan modus sama dengan TBMO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Berarti 48,5 ditambah 6 per 6 tambah 4 dikali 5. Terus 48,5 ditambah 6 per 10 dikali 5. 10-nya itu dari 6 ditambah 4. Terus 48,5 ditambah 30 per 10. 30-nya itu dari 6 dikali 5. Terus 48,5 ditambah 3. 3-nya dari 30 dibagi 10. Terus kita tambah, hasilnya itu ada 51,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisyali Fazalia dari kelas 15 absen 41. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi median. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu median. Median merupakan nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil. Median dilambangkan dengan ME. Yang pertama ada median data tunggal. Median data tunggal di sini memiliki dua rumus. Rumus yang pertama yang XN per 2 ditambah 1 itu untuk rumus ganjil, dan yang kedua untuk data genap ada rumus median sama dengan setengah dikali XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1. Berikut merupakan contoh soal pertama. Nomor 1, tentukan median dari data berikut. Di sini ada angka 12, 3, 10, 5, 6, 5, 7, 8, 7, 10. Karena di sini angkanya masih ngacak, jadi kita harus urutkan angkanya dari yang terkecil hingga angka yang terbesar. Di sini angka yang paling kecil itu angka 3, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 10, 10, 12. Kita tulis di bawahnya dulu supaya nggak bingung, yaitu X1. X1 itu datanya. Jadi 3 itu adalah data pertama, 5 adalah data kedua atau X2, 5 adalah X3, 6 adalah X4, 7 adalah X5 dan seterusnya. Kita lihat di data yang paling akhir atau X yang paling akhir itu ada X10.
X10 itu 10 kan karena 10 itu angka genap, jadi kita pakai rumus data genap. Rumus data genap itu adalah setengah dikali xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1. Nah, terus selanjutnya setengah dikali x10 seperti apa yang tadi kita lihat, yaitu data paling terakhir itu kan data ke-10 atau x10. Jadi kita tulis x10 per 2 ditambah x10 per 2 ditambah 1. Ya, di bawahnya setengah. Kenapa setengah dikali x5? Kenapa x5? Karena 10 dibagi 2 itu jadi 5 kan, jadi x5 terus ditambah x6. Hasil dari x10 dibagi 2 ditambah 1 kan jadi x6. Kemudian di bawahnya setengah dikali, kita lihat x5 itu angkanya itu angka berapa. Kita lihat di atas itu ada x7 terus ditambah x6 itu tuh angka berapa? Ada angka 6, ada angka 7 juga kan. Jadi kita tulis 7 ditambah 7. 7 kita jumlahin, 7 tambah 7 itu hasilnya 14. 14 dibagi 2 itu hasilnya 7. Kemudian ada contoh soal selanjutnya, tentukan median dari data berikut. Di sini ada angka 12, 7, 10, 14, 4, 5, dan 15. Karena di sini angkanya masih belum berurutan, jadi kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang pertama ada 4. 4 di sini sebagai angka pertama. 4 di sini sebagai data pertama atau X1, 5 sebagai X2, 7 itu X3, 10 itu X4, 12 itu X5, 14 itu X6, dan yang terakhir itu adalah 15 untuk X7. Karena 7 itu angka ganjil, jadi kita pakai rumus data ganjil. Rumus data ganjil itu xn ditambah 1 per 2 sama dengan X7. Kenapa X7? Karena X7 itu kan data paling terakhir, jadi kita tulis X7 ditambah 1 per 2 sama dengan X8 per 2. X8 per 2, 8 dibagi 2 itu kan 4. Jadi kita lihat X4 itu angkanya itu angka berapa. Karena X4 di atas itu angkanya 10, jadi kita tulis 10. Dan hasilnya adalah 10. Berikut merupakan contoh data kelompok. Di sini nomor pertama ada tabel. Nah, di tabel ini berisikan berat badan, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Untuk nomor pertama, di sini ada berat badan dengan 50 sampai 55 itu dengan frekuensi 1. Nomor kedua ada berat badan 56 sampai 61 dengan frekuensi 4. Dan yang ketiga ada 62 sampai 67 dengan frekuensi 8. Yang keempat ada 68 sampai 73 itu frekuensi ada 15 frekuensi. Yang kelima ada 74 sampai 79 10 frekuensi. 80 sampai 85 dengan 2 frekuensi. Selanjutnya kita cari dulu frekuensi kumulatif. Yang nomor pertama kita ambil dari frekuensi pertama yaitu angka 1, jadi kita tulis 1. Untuk nomor yang kedua kita tambah, yaitu 1 ditambah frekuensi setelah yang di atas, yaitu 1 ditambah 4 hasilnya 5. Selanjutnya 5 ditambah 8 hasilnya 13, 13 ditambah 15 hasilnya 28, 28 ditambah 10 hasilnya 38, 38 ditambah 2 hasilnya 40. Kemudian yang pertama kita cari dulu 1 per 2N. 1 per 2N itu diambil dari frekuensi kumulatif angka yang paling terakhir. Karena frekuensi kumulatif yang paling terakhir itu angka 40, jadi kita pakai yang angka 40. Di sini kita tulis dulu 1 per 2N sama dengan 1 per 2 dikali 40. 1 dikali 40 hasilnya 40 dibagi 2 hasilnya 20. Selanjutnya kita cari dulu angka yang angka yang lebih dari 20 bisa angka yang pas 20. Nggak boleh 13. Di sini ada frekuensi kumulatifnya kan nggak ada yang angka pas. Jadi kita cari yang lebih dari 20. Di sini ada nomor keempat, yaitu angka 28.
Selanjutnya kita cari F besar. F besar itu kita cari dari faktor frekuensi kumulatif yang tadi udah kita hasilin, yaitu 28. Kita ambil angka di atasnya yaitu 13. Untuk F kecilnya kita ambil sisi kanan frekuensi yaitu 15. Untuk P-nya itu hasil dari 50 sampai 55, itu kan 6, jadi kita tulis P-nya itu 6. Kemudian kita tulis rumusnya yaitu ME sama dengan TBME ditambah 1/2N dikurang F besar per F kecil dikali P. Terus di bawahnya 67,5 itu hasil dari berat badan yang tadi kita pilih. Kan kita frekuensi kumulatifnya itu 28 kan berat badannya itu 68 sampai 73. Jadi kita pilih kelas atasnya yaitu 68 dikurang 0,5, hasilnya adalah 67,5. Terus ditambah 20 dikurang 13 sama dengan 15 dikali 6. Di bawahnya 67,5 ditambah 7/15 dikali 6 itu hasil dari 20 dikurang 13. Di bawahnya ada 67,5 ditambah 42 itu hasil dari 7 kali 6. Hasilnya 42/15. Kemudian 42 dibagi 15 itu hasilnya 2,8. Selanjutnya 67,5 ditambah 2,8 itu hasilnya adalah 70,3. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Dewi Prasetyo. Saya di sini akan membahas contoh soal menghitung kuartil pada data tunggal. Contoh soal pertama yaitu tentukan Q1, Q2, dan Q3 pada data tersebut, yaitu datanya 43, 46, 50, 85, 56, 67, 80, 67, 85, 43, 60, 56, dan 67. Kita urutkan data dari yang terkecil yaitu 43, 46, 50, 56, 56, 60, 67, 67, 67, 80, 85, dan 85. Dari banyaknya data 15, data terkecil yaitu minimal 43 dan data terbesar maksimal 85. Pada kuartil 1 berada pada data 1/4 tanda kurung 15 ditambah 1 tanda kurung sama dengan 4, yaitu Q1 sama dengan 50. Kuartil kedua berada pada data 2/4 tanda kurung 15 tambah 1 tanda kurung sama dengan 8, yaitu Q2 sama dengan 60. Dan kuartil 3 berada pada data ke 3/4 tanda kurung 15 tambah 1 tanda kurung sama dengan 12, yaitu Q3 sama dengan 80. Contoh soal kedua, tentukan Q1, Q2, dan Q3 pada data berikut, yaitu 11, 13, 10, 12, 15, 14, dan 12. Kita jawab ya. Urutkan dari data yang terkecil yaitu 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15. Jadi dari banyaknya data yaitu 8, data terkecil itu minimal 10 dan data terbesar maksimal 15. Jadi contoh pada kuartil 1 berada pada data ke 1/4 tanda kurung 8 tambah 1 tanda kurung sama dengan 2,25. Kuartil 2 berada pada data 2/4 sama dengan data kedua 2/4 tanda kurung 8 tambah 1 tanda kurung sama dengan 4,5, yaitu Q2 sama dengan 12 tambah 0,5 tanda kurung 12 negatif 12, yaitu tanda kurung sama dengan 12. Kuartil yang ketiga berada pada data 3/4 sama tanda kurung 8 tambah 1 tanda kurung sama dengan 6,75, yaitu Q3 13 ditambah 0,75 tanda kurung 14
negatif 13 tanda kurung sama dengan 13,75. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Rahma Septiani dari kelas 15. Saya akan menjelaskan materi tentang simpangan baku dan ragam. Simpangan baku dikenal juga dengan standar deviasi. Simpangan baku dilambangkan dengan S. Rumusnya yaitu akar sigma dikali XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi N, atau akar sigma FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi sigma F. Ragam dikenal juga dengan istilah variansi. Ragam dilambangkan dengan S kuadrat, kuadrat dari simpangan baku. Contoh soal yang pertama yaitu di suatu kelas bimbel terdiri dari 8 orang yang memiliki tinggi dalam centimeter 150, 167, 175, 157, 165, 153, 177, dan 160. Kemudian kita mencari simpangan bakunya dulu. Langkah yang pertama, kita mencari rata-rata terlebih dahulu, yaitu dengan sigma XI dibagi N. Sigma XI itu datanya dan N-nya itu jumlah datanya. Setelah semua dijumlahkan, jadi 1304 dibagi 8 sama dengan 163. Selanjutnya kita mencari XI dikurang X bar, yaitu dengan angka di data dikurangi dengan rata-rata yang tadi, yaitu 163 itu. Jadi 150 dikurang 163, 167 dikurangi 163, dan seterusnya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mencari XI dikurang X bar dikuadratkan, yaitu dengan mengkuadratkan hasil dari XI dikurang X bar tadi, seperti negatif 13 dikuadratkan menjadi 169, 4 dikuadratkan menjadi 16, 12 dikuadratkan menjadi 144, dan seterusnya. Setelah itu kita masukkan rumusnya, yaitu akar sigma dikali XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi N. Sigma XI dikurang X bar dikuadratkan itu angkanya dari penjumlahan angka-angka di XI dikurang X bar dikuadratkan tadi, sama dengan 674. Bisa dilihat di situ. Jadi akar 674 ya. N-nya itu adalah rata-rata. Jadi akar 674 dibagi 163 sama dengan akar 4,13. Akar 4,13 sama dengan 2,03. Yang kedua, kita akan menentukan atau menghitung ragamnya. Ragam itu kuadrat dari simpangan baku tadi, yaitu akar 4,13 dikuadratkan menjadi 4,13. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peluang. Peluang adalah besar kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Lalu ada rumus peluang. Rumus peluang adalah PA sama dengan NA dibagi NS. PA adalah peluang kejadian A, NA adalah baiknya kemungkinan A terjadi, dan NS baiknya semua kemungkinan. Lalu di sini ada contoh soal yang pertama. Sebuah dadu dilemparkan satu kali, berapa peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima. Di sini terdapat 6 buah mata dadu dan yang merupakan bilangan prima adalah 2, 3, dan 5. Jadi NA-nya ada 3, yang kita ketahui bahwa NA adalah banyaknya kemungkinan A terjadi. Lalu di sini ada NS, yaitu baiknya semua kemungkinan. NA-nya adalah 3 dan NS adalah 6. Seperti yang kita ketahui, peluang rumusnya adalah PA sama dengan NA dibagi NS. Jadi PA sama dengan 3 bagi 6. Dan PA-nya merupakan 1/2. Lalu di sini ada contoh soal yang kedua. Dari 7 orang pria dan 5 wanita akan dipilih 4 orang secara acak. Berapakah peluang 4 orang yang terpilih? 3 di antara pria dan 1 orang wanita. Lalu di sini ada jawabannya. Pertama kita mencari NA-nya dulu, dan kita menggunakan rumus kombinasi. Kombinasi 3 dari 7 dikali kombinasi 1 dari 5. Cara mendapatkan rumus kombinasi adalah dengan faktorisasi. Jadi di slide selanjutnya nanti saya akan menjelaskan bagaimana itu faktorisasi. Lalu C3 dari 7 merupakan 35 dan C1 dari 5 merupakan 5. Jadi 35 kali 5 175. Jadi diketahui NA-nya adalah 175 dan NS-nya adalah C4 dari 12. C4 dari 12 sampai 95. C3 dari 7 diambil dari 3 orang yang akan dipilih dari 7 orang pria. Maka dari itu C3 dari 7 dan C1 dari 5 adalah 1 orang yang dipilih dari 5 orang wanita. Dan C4 dari 12 adalah 4 orang yang akan dipilih dari 12 orang. C4 dari 12 merupakan 495. Jadi kita sudah mengetahui NA dan NS-nya, jadi langsung memasukkan rumusnya di sini. PA sama dengan NN bagi NS 175 dibagi 495. Dua-duanya sama disederhanakan dengan dibagi 5, jadi hasil 35/99. Lalu di sini ada kombinasi faktorial. Jadi cara kita mencari kombinasi ini ada rumusnya, yaitu C R dari N sama dengan N faktorial per N kurang N faktorial dikali R faktorial. Jadi C3 dari 7 sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial. Lalu di sini faktorial itu merupakan kayak 7 faktorial itu berarti 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti di sini 7 faktorial 7, 6, 5, 4. Kenapa sama 4? Karena di bawahnya merupakan 4 faktorial, jadi bisa sama-sama dicoret. Lalu dikali 3 faktorial, 3, 2, 1. Dan di sini bisa dilihat 4 faktorial dicoret dengan 4 faktorial, 3 dengan 6 menghasilkan 2 lalu dengan dicoret dengan 2. Jadi 7 kali 5 sama dengan 35. Jadi C3 kombinasi 3 dari 7 adalah 35. Dan yang kedua di sini ada kombinasi 1 dari 5. 5 faktorial per 4 faktorial dikali 1 faktorial. 5,4 faktorial dan 4 faktorial ini dicoret dengan 4 faktorial, sisa 5/1 jadi hasilnya 5. Jadi kombinasi 1 dari 5 merupakan 5. Dan di sini ada kombinasi 4 dari 12. 12 faktorial per 8 faktorial dikali 4 faktorial. Di sini bisa adalah saya menulis hanya sampai 8 faktorial karena di bawahnya sudah terdapat 8 faktorial.
Lalu di sini ada 12, 11, 10, 9, 8 faktorial per 8 faktorial 4, 3, 2, 1. Di sini 8 faktorial dan 8 faktorial, 4 dan 12 menghasilkan 3, 3 dengan 3, 2 dengan 10 menghasilkan 5. Jadi 11 kali 5 kali 9 merupakan 495. Dan segitu saya penjelasan saya kali ini. Terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nabila Dinara Zara. Jadi sebelumnya saya tadi menjelaskan apa itu rata-rata atau mean, dan sekarang saya akan menjelaskan apa itu komplement kejadian. Keterangannya, jika peluang suatu kejadian A adalah P dalam kurung A, maka peluang komplement kejadian A adalah P dalam kurung A komplement atau P dalam kurung A aksen. Komplement kejadian yaitu P dalam kurung A komplement sama dengan 1 dikurang P A aksen. Contoh pertama, peluang seseorang diterima di PTN idaman adalah 0,54. Berapakah peluang ia tidak diterima di PTN tersebut? Jadi tadi sudah dijelaskan rumusnya. Kita memakai rumus yang P komplement sama dengan 1 kurang P dalam kurung A. Jadi itu kita masukin aja angkanya tadi, P dalam kurung A sama dengan 0,54. P dalam kurung A sama dengan 1 dikurang 0,54 sama dengan hasilnya itu 0,46. Itu tadi pembahasan komplement kejadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.